Prabowo kan presiden untuk semua warga negara Republik Indonesia. Presiden semua calon para kandidat. Jadi bukan hanya presiden bagi yang didukung. Idealnya, saya dari sudut katakanlah moral akademik, moral politik, seharusnya tidak memberikan dukungan tersebut. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena para kandidat ini sedang bertarung. Dan kemudian mereka sedang bertarung juga di dalam bagaimana memperebutkan menang di pilkada. Tentu Presiden Prabowo sebagai kepala negara kita. Nah, kalau misalnya ada mengatakan ini dari teman dari istana mengatakan bahwa ini sebagai ketua umum daripada Gerindra. Nah, ini perlu kita bedah ini, menarik ini. Kita harus lihat betul dia sebagai ketua umum Gerindra, tapi ketika sudah terpilih, dia adalah sebagai Presiden Republik Indonesia. Jabatan itu 24 jam, Bang Karni. Jadi kalau Bapak Presiden sedang sisiran, Bapak Presiden sedang sisiran. Bapak Presiden sedang ke kamar mandi. Nggak boleh dikatakan Bapak Presiden sebagai individu di situ. Karena melekat pengawalan, melekat jabatan itu 24 jam. Tak satu detik pun bisa lepas jabatan itu. Oleh karena itu harusnya ini yang harus dipahami oleh para pemimpin negara kita. Pak Prabowo. Jadi Prabowo atau katakanlah para presiden dan wakil presiden itu tidak boleh lagi berpikir pada dasarnya yang sifatnya normatif. Undang-undang, betul Bawaslu hari ini telah memutuskan bahwa tidak melanggar peraturan. Dirujuk semua peraturan-peraturan tersebut. Tapi apakah presiden, pemimpin negara kita, itu adalah berbasis kepada undang-undang, normatif. Akhirnya apa? Presiden normatif nanti, presiden undang-undang lagi nanti. Padahal sebagai presiden dia harus bertindak, berperilaku, bertindak komunikasi politik berdasar melampaui undang-undang, bukan menabrak. Melampaui artinya di atas undang-undang. Kalau misalnya dikatakan bahwa tidak dilarang berkampanye, begitu ya, tidak ada undang-undang melarangnya. Bisa nggak menjadi tidak berkampanye? Tidak salah juga. Jadi presiden tidak mengendorse salah satu kandidat tidak salah. Mengendorse juga tidak salah. Mana yang terbaik untuk bangsa dan negara? Kan gitu. Karena Bapak Prabowo itu adalah presiden bagi orang yang tidak memilih beliau juga. Termasuk partai-partai politik. Karena dia sudah di posisi tersebut. Kemudian saya melihat bahwa kalau kita buat pendekatan normatif, undang-undang, tidak ada yang salah, tidak ada yang ditabrak menurut Bawaslu. Penjelasannya saya monitor di salah satu radio berita terkemuka di Indonesia. Sehingga dia diputuskan tidak bersalah. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks negara kita, sebagai pemimpin kepala negara kita, kepala pemerintahan, oke kepala pemerintahan mungkin lebih cenderung kepada eksekutif. Tetapi sebagai kepala negara ini yang harus kita lihat. Nah, sebagai seseorang kita katakanlah memimpin suatu organisasi atau apapun, kita tidak boleh berbasis kepada peraturan-peraturan yang tertulis. Tetapi ada diskresi-diskresi tertentu, ada kebijakan-kebijakan tertentu tetapi tidak menabrak undang-undang. Nah ini yang saya melihat bahwa di dalam pemberian dukungan itu yang saya tidak begitu tertarik melihatnya begitu ya. Kok kenapa presiden saya? Nah ada yang menarik lagi di Jawa Tengah. Diwawancarai wartawan Pak Andika, ya biasa. Saya juga pengen diberikan dukungan dari Prabowo. Ada kalimat itu. Artinya kalau kita tangkap itu dari sudut meta meaning, ada dua hal. Hal pertama, memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk mendukung semua kandidat, diberikan panggung. Kesempatan loh. Jadi kalau langsung misalnya Prabowo mendukung semua kandidat, jadi kan gak enak dilihat orang. Baru mendukung kemarin ke sini, tiba-tiba mendukung ke sini. Tetapi ada panggung yang diberikan oleh Pak Andika. Begitu. Nah ini suatu kesempatan yang harusnya dimanfaatkan oleh Pak Prabowo. Supaya mendukung semua kandidat di seluruh atau tidak mendukung kandidat. Baru kemudian kita lihat misalnya Joko Widodo. Nah kalau Joko Widodo kita melihat memberikan dukungan seperti itu. Dia bukan ketua partai. Tetapi kalau dia memberikan dukungan kepada suatu daerah tertentu. Pak Joko Widodo telah mendowngrade-nya pada level daerah. Padahal dia 2 periode jadi presiden kita. Seharusnya yang dilakukan adalah sebagai guru bangsa. Mengayomi semua kekuatan politik. Nah kalau dia memberikan dukungan dengan berbahasa, enggak ada pelanggaran yang diatur, tidak ada yang dilanggar misalnya seperti itu. Dia sama saja turun posisi beliau menjadi politisi daerah.
Yaitu apa yang didukung? Jakarta. Apakah Jakarta itu representasi Indonesia? Tidak. Nah, itu yang saya melihat dari sudut Joko Widodo. Yang idealnya dia tidak melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena dia sampai saat ini kan masih menggunakan APBN. Yaitu apa? Pengawalan. Dan kemudian yang 20M ya, rumah yang diberikan itu dari APBN. Artinya dari mana itu duit? Pajak dari para kandidat yang maju itu, yang tidak didukung. Nah ini yang harus dipikirkan. Idealnya menurut saya, supaya Joko Widodo ini menjadi suatu positioning yang baik di tengah masyarakat, dia menempatkan diri sebagai guru bangsa. Mengayomi semua kekuatan politik. Tapi ketika dia memberikan dukungan kepada salah satu kandidat di daerah, ya sama saja politisi daerah lagi. Ini apakah Pak Joko Widodo menyadari ini atau tidak, saya tidak tahu. Boleh saja apakah dia bisa menjangkau pikiran ke sana, atau memang suatu kehendak politik bahwa yang didukung ini harus menang.